welcome back kembali dengan Varia Hobi, Jova di sini. Oke, hari ini saya ingin membuat konten dengan sesuatu yang sebenarnya saya sudah pikirkan beberapa hari terakhir ya. Jadi karena ini adalah sedang menuju Flesh and Blood National ya, National Tournament. Jadi ini adalah sebuah turnamen yang memang disponsori oleh Legend Story Studios, dan dari tempatnya nasional sini kita akan punya pemenang-pemenang yang bisa ikut dalam World Championship di Barcelona. Di tahun 2023 ini Legend Story Studios memilih Barcelona sebagai World Championship venue-nya ya. Nah, pasti banyak banget yang dari antara kita yang sangat-sangat antusias, sangat-sangat semangat ya untuk kita ingin ke Barcelona. Tapi untuk tiket ke Barcelona untuk bisa ikut dalam World Championship tentunya adalah kita melewati qualifier nasional sini. Kita harus menang di top 4 dari national qualifier sini. Nah, tentunya banyak yang berpikir saya punya preparation, saya punya persiapan menuju national turnamen ini itu apakah sudah apakah sudah yakin, atau apakah sudah yakin bikin kita bisa bawa kita ke World Championship. Nah, saya berpikir mungkin di antara kita ada yang masih belum menentukan, atau belum yakin, atau masih butuh pemahaman ataupun sebuah masukan-masukan untuk melawan hero-hero ataupun matchup-matchup tertentu. Jadi saya ada berpikir untuk kenapa enggak saya bikin gauntlet dari deck-deck yang sebenarnya saya miliki dan yang boleh dibilang saya punya pemahaman. Nah, tapi kembali lagi gauntlet series ini yang saya akan jalankan itu sebenarnya adalah berdasarkan pemahaman ataupun pengalaman ataupun boleh dibilang eksplorasi sendiri ya terhadap deck-deck, terhadap hero-hero yang memang saya miliki dan saya senangi. Jadi saya mungkin kalau dibilang loyalitas terhadap hero-nya mungkin agak kurang, karena sebenarnya saya sih mulainya dari Ranger, tapi saya sebenarnya senang dan bosenan terhadap deck-deck yang kalau misalkan punya satu itu kayaknya nggak akan cukup, nggak akan puas. Jadi saya punya beberapa deck yang sebenarnya saya boleh sampaikan bahwa ya sudah full tune atau mungkin sudah 95% full tune ya terhadap meta game ataupun meta decks yang ada di dunia saat ini di Flesh and Blood. Nah, dari situ saya ingin berbagi pemahaman saya, gauntlet saya terhadap bagaimana kita memandang hero ini, bagaimana kita memandang matchup-nya, bagaimana kita memandang apa yang jadi lawan yang terberat dari hero-hero atau pilihan-pilihan deck yang kita bawa dari nasional nanti. Jadi saya ingin menambahkan satu hal, disclaimer on. Semua apa yang akan saya share itu adalah berdasarkan pemahaman pribadi saya dan pengalaman pribadi saya, serta mungkin juga boleh dibilang mempelajari matchup dari nonton di YouTube juga ya, untuk misalkan kayak ada Calling, ada si Battle Harden. Dari situ saya mempelajari ada beberapa hal yang bisa kita tangkap, bagaimana player lain pun mengambil atau mungkin bersikap ataupun menghadapi matchup tertentu. Jadi kembali lagi ini adalah sesuatu yang sifatnya pemahaman pribadi dan pendapat pribadi. Bisa jadi ada yang kurang setuju, bisa jadi ada yang ngerasa ini belum optimize, bisa jadi ada yang mungkin ngerasa ini terlalu dangkal. Tapi kembali lagi, saya yakin mungkin ada player-player yang sudah memiliki pemahaman lebih baik. Tapi saya rasa nggak ada salahnya saya share aja, mungkin kepada player-player yang tidak memiliki pengetahuan ataupun kedalaman terhadap hero-hero tertentu. Itu bisa jadi belajar, untuk kita mainnya begini, atau mungkin kalau misalkan kita yang berhadapan, kira-kira lawannya itu akan melakukan apa ya. Jadi ini adalah tujuan dari saya punya Gauntlet Series sebelum National Season ini jalan ya. Semoga sangat bermanfaat dan saya percaya ini akan membangun kita punya nasional ya. Jadi nasional tahun ini sudah berkembang dari nasional tahun lalu. Saya kemarin kebetulan memang
belum main Flesh and Blood di national season lalu, tapi di tahun lalu kita punya, saya dengar ya, itu ada 36 players, tapi sampai dengan video ini dia upload ya, kita tahu bahwa nasional sudah setidaknya, yang nasional Flesh and Blood tahun 2023 ini setidaknya sudah ada 50 players ya, berdasarkan konfirmasi ngobrol dengan teman saya ya yang manage di national sini ya. Jadi kepada semuanya, good luck. Nah, saya akan mulai gauntlet pertama saya dengan satu hero yang sebenarnya boleh dibilang pilihan pribadi saya. Jadi saya pilih hero pertama ini, yang saya akan ngobrol ini adalah hero yang paling saya pahami. Jadi harapannya adalah, bukan saya paling pahami kali ya, mungkin yang saya paling comfortable untuk mainkan di nasional nanti. Walaupun masih bisa ada kemungkinan saya berpikir atau tiba-tiba banting setir dengan hero-hero lain ya. Hero pertamanya adalah ini ya, Dromai. Oke, let's go to the deck list, let's go to the gauntlet. Nah, gauntlet pertama yang akan kita obrolkan adalah di sini ada Dromai. Dromai juga dikenal sebagai Dromama atau Mother of Dragons, di mana ilusi-ilusi yang dia buat adalah ilusi-ilusi naga yang digunakan untuk menyerang lawan-lawannya ya. Jadi kalau kalian tahu di seriesnya Game of Thrones itu mirip dengan Daenerys Targaryen, yang dimana dia dianggap sebagai Mother of Dragons. Jadi dia memiliki naga ya untuk melakukan serangan terhadap lawan-lawannya. Nah, skillnya si Dromai sendiri ada dua, yaitu pertama kita dapat pitch kartu merah untuk membuat ash. Jadi ash itu adalah bahan dasar untuk membuat ilusi naga tadi ya. Nah, sedangkan untuk yang skill keduanya adalah kalau kita sudah menggunakan atau memainkan kartu merah, semua naganya akan mendapatkan Gogen. Artinya serangannya itu akan selalu ke replenish action point lagi saat kita menggunakan naga untuk menyerang lawan. Nah, skillnya ini sangat penting karena dari tempatnya Dromai sendiri akan sangat reliant terhadap naga-naga untuk melakukan serangan. Jadi kalau misalkan hanya satu kali pukul dan selesai, makanya dia juga akan buruk ya. Jadinya bukan hero bagus. Tapi karena semuanya menjadikan Gogen, artinya serangannya tuh bisa sangat-sangat panjang, sangat-sangat wide ya. Nah, Dromai sendiri adalah hero yang sebenarnya saat ini secara meta dikategorikan ataupun dinilai sebagai meta dex atau meta hero yang saat ini bagus ya untuk digunakan ya. Dan dari sisinya metanya sendiri, dia juga sebenarnya boleh dibilang dipecah menjadi dua varian si Dromai ini ya. Varian pertama adalah varian yang boleh dibilang lebih ke cepat, agrodex ya. Itu dikenal dengan Empress, namanya variannya Empress, karena yang memperkenalkannya ataupun menggunakannya secara efektif itu adalah namanya Maravaris ya. Dan dia sudah pilot ini deck, si Empress ini, sampai dengan Battle Hardened top 8, Calling Horde top 8, walaupun memang mungkin kurang beruntung saja dia belum sampai memenangkan salah satu dari turnamen-turnamen besar ini. Tapi secara konsisten Maravaris selalu dapat masuk ke top 8 dengan deck Empress-nya. Nah, varian kedua dari Dromai itu adalah Big Dragons. Big Dragons seperti namanya ya, artinya dia akan fokus ke menggunakan naga-naga besarnya ya. Nanti saya akan coba jelaskan bedaan antara dua varian tersebut. Tapi saat ini yang pertama saya akan lebih memperkenalkannya lebih ke variannya Empress, karena ini adalah varian yang saya sudah coba dan saya boleh dibilang lebih comfortable untuk gunakan. Jadi boleh dibilang saya lebih memahami si Empress ini daripada si Big Dragons. Tapi saya akan coba jelaskan pembedanya apa sih di Big Dragons dan kira-kira gameplaynya berbeda seberapa jauh antara si Empress dengan Big Dragons tadi. Serta matchup-matchupnya juga dari masing-masingnya ya. Nah, langsung aja kita mau lihat dulu dari sisinya deck itu equipmentnya si Empress itu ataupun Big Dragons ya, itu biasanya menggunakannya apa saja sih? Nah, pertama tentunya
dia senjatanya itu Storm of Zendikar ya. Main Dromai senjatanya pasti Storm of Zendikar ya. Kenapa? Karena inilah yang bisa mengenable untuk melakukan serangan dengan naga. Jadi semua naga-naganya mendapatkan skill untuk attack ya. Tanpa si Storm of Zendikar, naganya tidak bisa menyerang. Ya, jadi ini adalah sudah pasti de facto weapon untuk si Dromai ya. Oke. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa si Dromai itu akan membutuhkan ash. Jadi ini sebenarnya disebutnya material ya. Semua objek di bawah sini akan dianggapnya semua memiliki phantasm. Phantasm artinya kalau di blok dengan kartu dengan power 6 itu akan pecah dan close combat chain ya. Nah, kalau naga kecilnya ini boleh dibilang naga curutnya itu adalah Aether Ashwing. Aether Ashwing sendiri sebetulnya bisa dibuat dari kartu-kartu yang non naga ya. Jadi memang bukan invoke, tapi ini menjadi naga kecil yang bisa dibuat lebih dari satu, dan jumlahnya adalah kekuatannya ya. Jadi kalau kita bicara Aether Ashwing, jumlahnya biasanya sih cukup banyak ya lagi saat kita bermain Dromai ya. Dimana kalau misalkan naga-naga lain itu kita berharap pada kemampuannya dari sisinya si naganya, kalau si Aether Ashwing itu jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, pilihan lain adalah equipmentnya itu Seeker's Myth. Ini adalah commonnya Outsiders ya. Apakah ini menjadi mandatory? Jawabannya enggak. Biasanya Seeker's Myth ini sebenarnya tujuan hanya satu, yaitu kita bisa menggunakan resources untuk bayar ability-nya si Seeker's Myth. Nah, seringkali ini adalah pembuka pertama untuk mendapatkan ash ya. Jadi karena ada resource yang kita bisa bayar, dan satu resource itu kita bisa bayar pakai pitch merah untuk membuat ash ya. Jadi kalau kita baru mulai game, kita pitch kartu merah dan menggunakan si Seeker's Myth. Sekaligus mungkin kalau kita second turn itu kita bisa sekalian ngeblok, mengurangi damage ya, dan membuat ash serta lakukan op deck kita. Op itu kita lihat kartu paling atas dari deck, kita bisa taruh paling bawah ya. Jadi tujuannya adalah sebagai enabler pertama dari ininya ya, si resourcesnya untuk membuat ash ya. Nah, kemudian dari sisinya kaki kita menggunakannya Snapdragon Scalers ya. Jadi ini kartu yang dari awal kita gunakan hanya untuk memberikan go gain terhadap attack action card yang costnya satu atau kurang ya. Karena di decknya si Empress ini kartu dengan cost 1 atau kurang itu sangat banyak. Walaupun sudah ada yang memiliki go gain, tapi ada juga yang tidak memiliki go gain. Jadi ini adalah sebagai bikin white ya, maksudnya sebagai memperpanjang dari runutan pukulan-pukulan ke arah lawan ya. Nanti saya akan coba jelaskan lebih jauh lagi kenapa Snapdragon Scalers pilihannya. Walaupun saat ini memang mungkin belum banyak yang lebih baik daripada si Snapdragon Scalers ya untuk white decks kayak Empress. Kemudian untuk equipment chest, nah ini kudu ya. Dromai sangat-sangat butuh Flamescale Furnace. Flamescale Furnace ini sederhana, dia satu resource, dia akan dapatkan resource sebanyak kartu merah di pitch zone ya. Tujuannya adalah untuk sekalian selain mana ya, tapi sebenarnya yang lebih utama adalah dia enabler untuk mendapatkan ash juga. Jadi dia adalah engine untuk ini ya, membuat ash ya. Jadi kalau misalkan ash kita habis, kita bisa bayar dia setelah memainkan kartu merah, yang dimana ada beberapa kartu merah yang sifatnya hanya untuk enable aja. Nanti saya akan masuk ke deck listnya ya. Itu kita bisa bayar dan kita bisa dapat ash ya. Si Empress ini ataupun Dromai ini sangat penting kita melakukan ash ekonomi. Jadi dalam hal ini kita perlu ada ash yang siap untuk kita rubah menjadi naga atau kita rubah menjadi Ashwing kecil-kecil tadi ya.
Jadi kalau ada pilihan lain nggak di antara equipment lain yang kita bisa gunakan untuk Dromai? Kalau menurut saya tidak ada sih. Kalau emang kalian mau ingin kompetitif, flame scale furnace adalah mandatory ya. Kemudian dari sisinya headpiece ini boleh dibilang masing-masing silakan ya, ada pilihannya. Tapi memang yang kita tahu cukup bagus dan memang paling meta dan saat ini staple itu adalah Crown of Providence. Jadi tujuannya adalah untuk kita block sekaligus kita cycling kartu ya. Tapi kalau kita rubah yang lain bisa nggak? Bisa. Si Crown of Providence kalau menurut saya bukan menjadi sesuatu yang mandatory ya. Oke. Jadi ini adalah equipment dasarnya si decknya Empress ya, ya. Nah, kita masuk ke decklistnya ya. Oke. Saya sudah kategorikan ini berdasarkan tipe kartunya. Mungkin saya masuk dulu ke attack actions. Bentar ya kita. Oke. Nah, tadi ya, Empress itu adalah aggro deck. Jadi kita ingin melakukan serangan lebih cepat, lebih banyak ya, untuk mengurangi HP life-nya si lawan. Jadi kalau dari sisinya ininya, kita akan mencoba untuk lebih agresif dan mencoba memenangkan permainan lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, saya masuk ke beberapa kartu-kartu yang boleh dibilang sangat-sangat penting di tempatnya si deck Dromai ini. Sweeping Below ya, Sweeping Below ini sebenarnya hanya attack 3 Gogen ya, tapi tujuan utamanya bukan melakukan attack 3-nya. Jadi tujuannya adalah kita bisa membuat Ash token. Jadi ini akan bantu kita dalam membuat Ash token supaya kita tetap bisa punya bahan yang kita akan gunakan untuk membuat naga ya. Itu untuk yang si Sweeping Blow. Kemudian ada Billowing Mirage ya. Ini adalah attack biasa juga, attack 3. Tapi tujuan utamanya adalah kita untuk membuat Ash-nya menjadi curutnya, yaitu Aether Ashwing-nya ya. Nah, ini adalah mungkin tujuannya adalah untuk membanyakkan menambah jumlah si Aether Ashwing tadi. Karena beberapa matchup itu kita akan sangat reliant untuk punya Ashwing yang sangat banyak. Karena tadi ya, saya mungkin belum sampaikan bahwa si Ashwing itu juga punya Arcane Barrier 1. Ya, Arcane Barrier 1. Ada beberapa matchup justru Arcane Barrier dari tempatnya Dromai itu sangat berharap dari si Aether Ashwing ya. Oke. Kemudian Dust Up. Oke. Dust Up itu attack 0, powernya 4. Jadi ini adalah lumayan sakit dan kita bisa kalau hits itu akan membuat Ash token dan bisa langsung membuatnya jadi satu curutnya Aether Ashwing. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah salah satu kartu yang dimana nggak memiliki Gogen. Oleh karenanya baru kita tadi ya butuh si Snapdragon Scalers-nya untuk menjadi memperpanjang pukulannya kita setelah Dust Up kita mainkan ya. Oke, selanjutnya ini adalah pilihannya si Mara Faris ya. Jadi dia yang buat, dan sebenarnya lagi saat saya melihat pertama kali si pilihannya ini,
ada Flame Call Awakening, saya bingung sendiri sih. Buat apa gitu kan? Buat apa memasukkan si Flame Call Awakening di dalam deck yang sebenarnya nggak terlalu mengutamakan sekali mukul dari attack actions ya. Jadi sebetulnya yang kita ingin cari itu adalah lagi saat kita setelah memainkan kartu merah, kita mukul dengan si Flame Call Awakening, kita akan mendapatkan atau bisa mencari si Phoenix Flame ya dari deck. Nah, inilah yang menjadi fungsi utamanya ya, ya. Yang kita ingin lakukan adalah, saya mungkin cerita sedikit ya cara memainkannya. Jadi pada saat kita memainkan si Flame Call Awakening, kalau enggak kita katakan dulu aja kita mukul dari Sweeping Blow ya. Sweeping Blow ya. Pitch. Kemudian kita pukul dengan Flame Call Awakening. Ya, pitch lagi. Kita cari si Phoenix Flame. Nah, pada saat kita mendapatkan Phoenix Flame, kita tinggal pitch si Phoenix Flame tadi dengan menggunakan si Flame Cast Furnace. Jadi kita akan menjadi extension untuk mendapatkan resources ya. Jadi biasanya setelah kita mainkan ini contohnya mungkin kurang pas ya. Kalau Sweeping Blow mungkin ada 1, tapi kalau misalkan kita mulai dari begini saja ya. Dash up, kita lanjutin dengan si Snapdragon Scalers ya. Kemudian kita main Flame Call Awakening, pitch ya, cari si Phoenix Flame. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalau kita gunakan si Flame Cast Furnace, kita sudah memiliki 2 resource. Jadi sebenarnya Flame Call Awakening-nya tuh boleh bilang free, bahkan menguntungkan karena kita bisa saat ini punya 2 resource yang kita bisa gunakan untuk menjalankan pukulan yang 2 resource 2 ke atas atau naga yang resource-nya 2 ke atas. Contohnya kita habis setelah ini kita mau pukul dengan Command Conquer ya. Jadi ini adalah kalau menurut saya cukup brilliant dari deck building yang dilakukan oleh si Mara Faris. Dia menemukan deck ini ya, dimana dengan Flame Call Awakening itu tidak hanya kita menjadi white, tapi juga membantu membuat resources untuk next play-nya yang di deck yang boleh dibilang resource intensif banget ya, karena ya pitch-nya semua merah ya, jadinya sangat-sangat tight terhadap penggunaan resource ya. Jadi ini boleh dibilang adalah ide yang brilliant dari tempatnya Mara Faris lagi saat create deck ini. Saya kurang tahu apakah memang ini original dari Mara Faris, tapi basically dia yang adalah yang memperkenalkan dan bawa ini ke top 8 turnamen-turnamen besar ya. Oke, selanjutnya attack actions-nya itu ada Ravenous Rebel. Ini di deck Empress sudah pasti 04 Gogen ya. Casting cost 0, attack 4 ya. Karena semua kartunya adalah merah ya. Kemudian untuk lebih white ada Blaze Headlong. Jadi ini juga 04 merah ya, 04 merah, dan tujuannya memang untuk aggro aja. Jadi jangan ragu-ragu untuk pitch 2 kartu ini. Kalau Ravenous Rebel, Blaze Headlong itu termasuk kartu yang sangat wajar untuk di pitch ya, untuk si Sweeping Blow, untuk si Billowing Mirage, ataupun si untuk Flame Call Awakening, dan tujuannya nanti untuk memperpanjang white sisinya ininya Dromai punya teksnya ya. Kemudian ada Enlightened Strike. Enlightened Strike ini adalah staple ya. Jadi kalau dilihat sebetulnya memang apakah mandatory? Mungkin jawabannya enggak. Tapi Enlightened Strike itu kekuatannya adalah dia bisa membalikkan tempo. Ini salah satu kartu yang kalau menurut saya kenapa memang
bagus dari pertama menjadi staple di Flash and Black karena memang kartu ini mampu membalikkan tempo ya, dengan yang tanpa bayar resource yang satu atau lebih. Jadi tanpa patch pitch kartu resources, dia tinggal taruh kartu di paling bawah deck ya seolah-olah mungkin kayak pitch 1 kali ya, pitch merah itu bisa pilih antara draw, attack-nya 07 atau go again. Jadi pilihannya di tempatnya player, dan seringkali dengan pilihan ini kita mampu membalikkan tempo darinya tempatnya lawan yang mungkin lagi sedang mendesak, kita bisa balikin bahwa damage-nya lebih gede untuk kita desak balik ke tempatnya lawan ya. Jadi ini sangat berguna ya, dan kalau menurut saya ini adalah kudu sih kalau di Untitled Strike juga harus punya ya di tempatnya Empress. Kemudian kartu staple lain ya, Command Conquer. Nah, kalau Command Conquer sangat spesifik ya, biasanya tujuannya adalah untuk mencari matchup-matchup tertentu ya, memberikan advantage di matchup-matchup tertentu ya. Contohnya seperti Lexi ya, dan beberapa matchup lain yang sangat dependent terhadap Arsenal ya, terhadap Arsenal. Oke. Kemudian kita punya pilihan selanjutnya adalah Snatch ya. Snatch adalah mungkin pilihan pribadinya si Mara Faris, tapi saya tetap coba pakai dulu dan saya sampai sekarang cukup suka ya, cukup suka. Jadi ini adalah mungkin finisher terakhir setelah kita mukul seluruh naga kita setelah mukul semua attack yang go again kita selesaikan dengan Snatch yang nanti kita bisa draw untuk Arsenal lagi ya. Jadi value is always good, which is why Snatch di sini saya ngerti kenapa digunakan oleh tempatnya si pilihannya si Mara Faris ya. Nah, semua attack action ini memang tujuannya untuk wipe ya, untuk wipe sekaligus tetap dalam game plan-nya menyiapkan es dan mukul dengan naga ya. Nah, di luar itu ada satu kartu lagi pilihan pribadi saya dan juga mungkin memang juga dipakai juga ya, yaitu ada Nourishing Emptiness ya. Ini adalah wild card banget ya, untuk tujuannya untuk kita boleh dibilang punya advantage lebih lagi saat kita selesai memukul dengan si Nourishing Emptiness ini ya, karena dia kan dapat dominate dan kalau kena ini akan hero-nya kita bisa ngedraw sampai 5. Jadi ini akan memberikan kita advantage one time only lagi saat kita memukul lawan ya. Jadinya memang untuk memberikan tempo juga ya, sekaligus ya memang memberikan advantage kepada kita ya di next round-nya, next turn-nya. Oke. Nah, terus kalau tempatnya si Empress ini attack action segitu banyak, kenapa tetap pakai Nourishing Emptiness? Nah, sebetulnya attack actionnya ini memang menjadi repot ya kalau kita pakai tanpa ada satu deck lain ya. Ada kartu lain namanya Burn Them All, nanti saya akan masuk ke yang non attack actionnya, dan itu membuat kita bisa remove attack actionsnya dari graveyard ya, dari graveyard yang nantinya attack actionnya jadi kosong di graveyard dan activate si ability-nya si Nourishing Emptiness ini. Jadi makanya saya cuma pakai satu, karena ya kalau misalkan kita sampai bisa bersihin si attack actionnya dari graveyard, kita baru pukul pakai Nourishing-nya. Jadi kita nggak dependent atau mungkin nyangkut di tangan untuk ini ya, untuk jalanin si Nourishing-nya ya. Jadi dia hanya blok 3. Enggak kayak gitu, tapi kemungkinan saya sih selama pakai satu single copy ini itu hampir selalu pasti berhasil untuk mukul dan menyalakan ability-nya ya, ability-nya yang dominate dan hits. Kita bisa dapat satu ekstra kartu intellect ya, satu kartu ekstra di hand-nya untuk next turn. Jadi seolah-olah kita punya ya kayak Arsenal juga kali ya. Dan mungkin lebih wow lagi kalau kita udah punya Arsenal. Jadi kita punya hand 6 di next round-nya. Oke. Ini adalah attack actions-nya. Ya.
Selanjutnya kita akan lihat naganya. Oke. Dragons. Ini adalah reason kita bermain Dromai. Ya. Always cool to have dragons, ya. Mungkin ini adalah makhluk mythical yang kalau kita lihat di art itu, kalau kita lihat tuh keren banget ya. Jadi it's like a flying lizard, ya, yang bisa menyembur api. Ya, jadi mitos juga ya, mitologi. Jadi kayak sebuah binatang mitologi, ya. Dan seperti kita tahu ya, di semua TCG, di semua game, dragons is so cool. Makanya mungkin salah satu reason mengapa ya orang player itu main si Dromai ya. Jadi memang untuk play the dragons, ya. Ya, play the dragons. Oke. Nah, Ash. Ya, Ash. Ini adalah reason kenapa kita butuhin Ash untuk kita buat si naga. Jadi kalau kita bicara naga tuh, transform target Ash you control into, ya, isi dengan naga, nama naganya. Jadi selalu pastikan untuk punya Ash, ya, setidaknya satu yang akan kita bisa gunakan, kita rubah menjadi naga, ya. Jadi Ash ekonomi itu sangat-sangat penting dan sangat krusial dalam suksesnya si Dromai dalam matchupnya situ, ya. Jadi pastikan atau usahakan kalau emang tidak kejepit banget untuk selalu punya Ash, ya, yang ready di ini ya, di sama-sama Dromai, ya. Kenapa begitu? Karena begini, ya. Ada beberapa naga yang butuhnya satu, ya, resource-nya. Nah, Dromai kan sebenarnya kalau kita pitch merah, kita bisa punya ability untuk create Ash, ya. Tapi yang masalah adalah begini. Pagi saat kita mau resolve si naga dengan casting cost yang lebih dari satu, dia akan cek dulu udah ada Ash-nya atau belum. Ya, kalau belum ada, dia tidak bisa bikin si naga tersebut. Walaupun sebenarnya kita akan pitch kartu merah juga untuk bikin Ash, gitu ya. Itulah kenapa biasanya kalau kayak gini artinya ke-lock sendiri. Ya, kalau kita nggak punya si Ash, jadi bisa pegang tangan begini. Kita punya pitch merah satu lagi. Dan kita nggak punya Ash. Ini akan jadi hand yang nyangkut, ya. Kalau seperti ini mungkin handnya ya kita akan lebih baik pukul pakai sweeping blow, pitch pakai si Miragai, ya. Nah, tapi sebaliknya kita nggak bisa pakai Miragai dan pitch si sweeping blow, ya, karena kita belum punya Ash-nya. Which is why harus hati-hati dalam memainkan si Dromai. Harus pastikan bahwa kita sudah memiliki Ash untuk kita bisa jalani next turn-nya. Jadi harus plan ahead untuk kaitannya sama Ash-nya menggunakan untuk memainkan si Dromai. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke naga yang resource-nya 0. Nah, naga pertama itu ini adalah naga yang salah satu naga yang paling penting. Jadi si Chroma ini dia akan memberikan action point, ya, kalau dia mukul atau dia pecah, ya. Jadi seringkali enabler kita untuk action point itu datangnya dari si Chromai. Nah, kenapa? Karena ada beberapa matchup yang kita melawan seperti Bravo ataupun Reinhard ataupun yang punya attack action power 6 ke atas tuh yang banyak, itu kita akan pop. Nah, tapi kalau kita mukul pakai Chromai dulu, kita sudah dapat action point duluan, ya. Jadi kalau secara ini ya, urutan, usahakan kalau kita mukul dengan Chromai. Jadi kita tahu kita nggak akan berhenti kalau misalkan kena Phantasm, si naga kita pecah karena attack action yang 6 ke atas. Oke.
Itu Chromai. Kalau yang kedua adalah Absolai. Nah, kalau Absolai ini adalah salah satu dealer damage utama karena dia saat dia mukul dia bisa memberikan arcane damage ke lawannya 2, tapi cuma bisa ke hero-nya 1 ya. Ya, jadi tujuannya adalah memberikan alternatif damage di luar attack biasa ya, arcane damage ke tempatnya lawan. Ya, dan kalian perlu tahu bahwa resource yang 0 ini sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi mungkin saya bikin contoh aja ya, bikin contoh aja. Ini adalah handnya. Ini adalah handnya. Katakan kita sudah punya beberapa naga di board. Ini naga di board ya. Nah, kalau kita punya naga di board dan kita sudah dikeluarkan naganya, terus masih punya Ash dan kita pass turn ke musuh dan musuh katakan aja itu mukulnya sakit banget ya. Mungkin Bravo mukul yang crush damage yang sifatnya kayak crippling crush yang dimana sangat besar damage-nya 11 gitu ya. Kita mungkin butuh commit untuk blok banyak ya. Kita blok, katakan ini aja ya, kita blok 10 ya. Tapi itu tidak hinder kita punya plan untuk attack dengan si naga-naga kita. Ingat, semua naga baru akan memiliki Gogen saat dia mukul kalau si Dromai-nya udah dapat ability yang keduanya, yaitu sudah memainkan kartu merah. Jadi pastikan bahwa kita selalu punya satu kartu di hand. Ya, satu kartu di hand untuk activate ability kedua ini. Ya. Dan yang biasanya ideal adalah kartu-kartu dengan pitch 0. Pitch 0. Jadi kita nggak butuh kartu lain untuk menjalankan ability keduanya. Ya. Jadi dengan case kayak tadi, yang kita lakukan adalah selama kita memiliki tadi ya, pastikan punya Ash. Kita dengan satu kartu si Absolai ini atau si Chroma ini kita bisa pakai Ash-nya, bikin si Absolai dan mukul lagi semua naganya. Ya, ini tadinya saya juga sebenarnya bingung sih lagi saat saya pertama kali menggunakan Dromai. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya basic dari gameplaynya si Dromai. Ya, jadi always make sure you have red card ya in hand supaya your next turn ya your turn itu tidak stop lagi saat kita pukul lawannya gitu maksudnya. Kalau sampai tidak ada kartu 0 ya akan nyangkut sih, kita cuma bisa mukul 1 dan pass the turn. Ya. Kemudian ada Miragai. Ya. Ini juga naga yang sangat penting karena Miragai akan membuat naga pertama kita yang kita pukul. Karena Miragai akan menghilangkan Phantasm, jadinya kita attack naga-naga kita nggak langsung pop kalau misalkan kita diblok dengan kartu dengan attack action yang 6 ke atas. Ya, jadi ini adalah salah satu dragon yang boleh dibilang perlu kita jaga banget ya. Kalau bisa kita jaga, kalau nggak perlu jangan mukul. Karena attack-nya cuma 2 juga ya. Tidak menguntungkan kalau kita pukul dan Miragainya pecah, dan next turn-nya kita tetap akan mendapatkan naga-naga yang Phantasm yang bisa dipecahin kalau diblok dengan attack action yang 6 ke atas lagi. Jadi biasanya sih kalau bermain kalau nggak perlu amat, lebih baik kita jangan mukul, keep aja Miragai ya. Kalau kita tahu lawannya adalah deck-deck yang memiliki attack action 6 ke atas ya. Terutama apalagi yang kayak Bravo ataupun Rhinar ya, memang pasti punyanya banyak sekali, jadi pasti pecah sih. Jadi tujuannya adalah supaya kita next turn tetap bisa trade damage ya dengan naga-naga kita. Kemudian kita punya Kiloria. Nah kalau ini
boleh dibilang sebenarnya bukan yang utama. Kalau pendapat saya sih bukan yang utama, karena tujuannya memang untuk memberikan extra card, dan biasanya yang dia punya ability yang ngaruhnya tuh ke dash ya. Jadi dia punya itemnya tuh bisa kita ambil ya kalau kita main dengan Killoria. Tapi walaupun kita tahu ini good against dash, rata-rata kalau kita ngelawan dashnya pasti akan full block si Killoria. Tidak akan membiarkan si Killoria itu ngambil item-itemnya. Oke. Jadi kalau di matchupnya Killoria good against dash ya. Kalau Miragai against all the 6 attacks ya, 6 attacks dex. Kemudian ada Yandurai ya. Kalau Yandurai itu sebetulnya lebih ke naga yang punya HP-nya gede banget. Jadi dia kalau misalkan di ini ya dikeluarkan, itu boleh dibilang HP-nya tuh 6 ya. Jadi resource 1 HP 6 karena dia bisa block 3 damage ya dari dia punya ability-nya ya. Kalau selama masih memiliki token akan di block 3 damage. Jadi ini sangat bagus against siapa? Against ninja ya. All ninja lah. Kita antara Katsu atau si ini ya, si Fai. Kenapa? Karena ninja attack-nya tuh rata-rata di bawah 6 ya. Jadi dia butuh diurus cukup sulit karena dia mesti dipukul dengan 2 kali gitu kan. Dipukul 2 kali baru bisa Yanduranya pecah ya. Oke, itu dari sisi naga utamanya. Kemudian kita punya naga yang 2 resource. Ada Ovia ya, sorry bukan Oviai, dari Ovia dan Temai. Oke. Kalau Ovia sebenarnya sangat sederhana ya. Dia akan membuat curut si Ender Ashwing. Jadi memang tujuannya untuk going ini ya, jumlah, membanyakkan jumlah. Dan saya pakai karena kalau saya lihat ini sebenarnya cara kita untuk membuat threat damage yang tidak akan ada habisnya itu against kayak Bravo. Walaupun biasanya kalau misalkan kita against Bravo, ini udah pasti salah satu yang akan dipukul duluan sih pakai Anotosnya ya. Tapi kuncinya adalah ini akan menjadi threat yang biasanya harus diurus untuk beberapa deck. Karena banyak deck yang nggak mampu untuk menghadapi jumlah Ender Ashwing yang sangat banyak. Ya sangat banyak. Apalagi kalau dia nggak punya popper 6 ya. Jadi dengan threat damage itu kita selalu akan coba pukul pakai Ashwing duluan ya. Pukul pakai Ashwing duluan sebelum kita mungkin pukul dengan naga-naga yang kita yang lain. Jadi selalu berikan option ke tepatnya si lawan untuk berpikir, wah kita mau pop si naga yang lebih besar atau kita pop si Ender Ashwing ya. Nah jadinya biasanya mereka kalau memang udah ngincer untuk pop naga-naga besar, karena kan jumlah dari tempatnya attack action yang 6 ke atas powernya itu mungkin nggak terlalu banyak, dia akan biasanya skip si Ender Ashwing untuk supaya siapkan untuk si naga yang lebih besar. Nah biasanya kalau dengan strategi seperti ini, kita begitu pukul-pukul pakai yang kecil, naga besar kita nggak jadi pukul, kita pass the turn aja. Biasanya dari tempatnya lawan juga langsung kaget dan oh kok jadi kayak gitu. Jadi dia kehilangan beberapa life kecil, tapi ya istilah kata karena berharap si lawannya itu akan attack dengan naga besarnya. Jadi kalau kita punya, bisa baca lah ya, bisa baca bahwa kita bisa predik bahwa mereka punya attack yang 6, lebih baik kita pukul pakai yang kecil dulu. Kalau mereka pilih untuk pop, ya oke lah, kita kehilangannya hanya si naga kecilnya. Tapi kalau misalkan akhirnya mereka pilih nggak pop, kita bisa simpen untuk next turn-nya lagi kita pukul lagi. Jadi mereka ngerasa kehilangan momentum untuk memecahkan si naga-naganya tersebut. Ya. Kalau Temai ini sangat spesifik dan bagusnya against si ini ya, Wizard. Ya, Wizard. Jadi di sini kalau kita sudah punya Temai in play, opponent itu nggak bisa play cards ya di turn-nya kita. Jadi tujuannya adalah untuk nge-lockdown si
oponen untuk melakukan actions atau melakukan non attack actions ya dari tempatnya si wizard tadi ke tempatnya kita ya. Jadi ini akan sangat lockdown dan sangat kuat melawan wizard ya, terutama Iyslander ya. Walaupun si Keno pun kemungkinan sangat kepengaruh ya di tempatnya kita. Oke, jadi ini ada naga-naganya Empress. Jangan naga Empress nggak terlalu, jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak dan hanya menggunakan yang murah-murah karena dari sisinya resources sendiri mereka sangat tight ya, sangat tight dan nggak punya kemampuan untuk megenerate resource dengan jumlah yang besar juga. Jadi kita mesti jaga di maksimal di 2 dan 2-nya pun saya di sini cuma pakainya 3 ya, sampai cuma pakai 3 ya. Selalu fokus di naga-naga yang lebih kecil ini ya, naga-naga lebih kecil. Oke, ini adalah naganya. Baru kita coba masuk ke enabler naga itu ya. Pertama, di non attack action kita punya Sigil of Solace. Ini penting. Awalnya saya sempat pikir kalau cuma buat Gen 3 doang kenapa kita pakai ya, tapi tujuannya bukan itu sih. Tujuannya dia adalah enabler untuk si Flame Scale Furnace ya. Jadi kita bisa pakai si Sigil kayak tadi ya, kita untuk kalau misalkan mau mukul semua naganya mukul ya bisa dengan pakai Sigil supaya kita mukul semua naga bisa mukul gitu kan tanpa perlu Ash sekalipun. Nah, tapi juga keunggulan lainnya adalah kita bisa gunakan Sigil untuk membuka si Flame Scale Furnace. Jadi Flame Scale Furnace bisa ability-nya bisa jalankan tanpa kita pitch kartu merah dulu. Ada nggak kondisi-kondisi di mana kayak gitu? Sebenarnya cukup sering terjadi ya. Sebenarnya lebih banyak untuk kita buka Ash atau nambah untuk memberikan Ash. Jadi seringkali kita udah habis. Terus kita punya naga di tangan yang 0 atau 1 ya, 0 atau 1 ya, atau turun 2 gitu kan, tapi Ash-nya udah nggak ada. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita Sigil dulu, kita paksa Flame Scale Furnace, baru kita keluarin naganya. Jadi tujuannya itu adalah memang membuka si Flame Scale Furnace tanpa ini ya, tanpa terlalu bikin kita nyangkut. Kemudian ada Burn Them All. Nah, ini juga keycard dari tempatnya si Dromai ya. Jadi setiap turn kita bisa dengan naga mukul tuh kita bisa kasih 1 arcane damage per Burn Them All. Ya, jadi ini boleh dibilang nyicil. Kita mungkin hanya ping damage 1, tapi kalau misalkan kita punya beberapa Burn Them All itu akan berasa juga. Dan ini akan stay in the board ya, si Burn Them All ini selama kita bisa keluarkan kartu merah, pitch merah dari graveyard ke Banish Zone ya. Nah, inilah yang menjadi fungsi penting juga terhadap si Nourishing Emptiness tadi ya. Jadi Nourishing Emptiness itu kemungkinan kita bisa activate karena ada Burn Them All juga. Kita utamakan untuk buang si kartu-kartu attack action dulu dari graveyard kita. Jadi kalau kita ngedraw si Nourishing Emptiness, kita bisa langsung pakai untuk mukul, dominate 6, dan on hit kita bisa nambah 1 intellect ya. Ini boleh dibilang adalah salah satu kartu yang close to game ya untuk beberapa matchup yang nggak ada Arcane Barrier. Oke. Kemudian kita punya Rake the Embers. Nah, kalau Rake the Embers ini adalah kartu yang boleh dibilang mandatory atau kudu juga ya. Ini adalah utama di 60 main deck karena kita akan butuh bikin lebih dari 1 Ashwing ya. Dan ini adalah satu-satunya kartu yang bisa memberikan Ashwing lebih dari satu dengan menggunakan 1 kartu. Jadi memang
Tujuannya adalah membuat Ashwing ya, jumlahnya banyak. Satu, buat lawan matchup wizard kita bisa jadi arcane barrier yang cukup banyak. Jadi kalau kita udah punya jumlah naga yang banyak, kita tinggal mencoba mulai dengan defensif dengan membayar arcane barrier-nya dengan si Elder Ashwing tadi. Atau untuk beberapa matchup yang dimana mereka kesulitan untuk ngeblok ataupun ini ya, menghindari mengepop si naga, itu deck The Embers itu godsend banget sih untuk yang Elder Ashwing yang jumlahnya banyak. Karena kayak ninja kemungkinan tuh akan selalu terima ya, karena mereka untuk blok pakai satu kartu tuh sayang banget sih hanya untuk ngeblok si Elder Ashwing. Jadi mereka akan selalu dalam posisi dilema lagi saat ngeblok si Dromai ya. Nah, kemudian ada Skittering Sense. Ini adalah boleh dibilang additional slot, tapi fungsi utamanya sebenarnya lebih ke 0 ya. Kalau kalian lihat di sini 0. Jadi ini adalah contoh di mana kita bisa membuat chain si naganya tetap mukul terus tanpa perlu ya maksudnya additional pitch ya, karena sama resource-nya 0 ya, resource-nya 0 ya. Jadi kita bisa, selama kita punya S, kita bisa bikin si Dromite tetap attacking secara wide ya dengan naga-naganya ya. Oke, kemudian kita punya kartu baru juga di Dusk Till Dawn, Lost in Thought ya. Lost in Thought ini adalah tambahan yang sangat-sangat powerful ya di Illusionist ya. Karena salah satu problem utamanya dari tempatnya si Dromai adalah kartu-kartunya akan dipop kalau diblok dengan attack yang kartu-kartu dengan attack 6 ke atas ya. Dan lagi saat kita keluarkan Lost in Thought, kita punya full information musuh punya handnya apa aja, dan kita bisa ambil on top of it, kita bisa ngambil satu ya, mungkin attack yang 6 tadi, supaya kita nggak kena pop naga-naganya ya. Nah, jadi ini sangat bagus. Saya pakai 2, mungkin disarankan 3, tapi ya memang saat ini saya mencoba untuk menggunakan 2 dulu, karena ada beberapa matchup memang Lost in Thought itu mungkin boleh dibilang kurang berguna. Contohnya Icelander. Mungkin bukan Icelander yang Bulllander ya, yang punya Wounded Bull, tapi lebih ke yang Rhea Adams yang menangkan Battle Harden back to back, itu yang lebih ke arcane damage, karena ya memang mereka nggak punya attack action ya, jadi akan sering banget missing the marks di Lost in Thought ini ya. Tapi against another matchups kayak Bravo, kayak Vincent, wah ini kepake banget, terutama Vincent sih, karena kita bisa take out satu popper, jadi dan kita tahu apakah kita perlu commit dengan naga-naganya atau kita bisa tahan dulu si onslaught naga-naganya kita nyerang ke lawan. Oke, that is the 60 main deck. Dari sini saya mungkin mau masuk ke sideboardnya. Oke, ini adalah sideboardnya si Dromai yang saya mainkan saat ini ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat sini sebenarnya ini sangat self-explaining ya. Mungkin ada beberapa yang butuh saya akan coba jelaskan kenapa. Jadi lihat dulu yang atas. Kalau yang atas memang adalah untuk aggro matchup. Jadi kita mesti respect beberapa meta deck saat ini yang S tier seperti Lexi. Ya, kita butuh untuk ngeblok deck-deck yang sangat wide, karena si Droma ini sebenarnya kalau against deck yang sangat wide itu kurang good ya, matchupnya kurang bagus. Jadi Sing Below, Flicker Trick itu against Ninjas dan juga Lexi ya.
Ninja 1 koleksi. Sand cover adalah tambahan. Boleh pakai, boleh enggak, silakan bisa dipilih aja sesuai dengan ke preference masing-masing. Tapi tujuan utamanya mungkin buat nambahin warding ataupun damage reduction untuk kayak si Bravo ya. Yang dimana ada crush efeknya dan mereka sudah activate ability-nya Bravo yang bikin dominate, akhirnya bikin kita susah untuk ngeblok dengan lebih dari satu kartu. Oke. Nah itu sand cover. Nah against deck-deck yang sifatnya kayak punya popper jumlahnya besar seperti kayak Bravo, Vincent ya, kita akan usahakan menggunakan si sideboard ini, yaitu Time Snap Potion dan Passing Mirage ya. Kalau Time Snap Potion sebenarnya ini cuma tambahan yang sifatnya nggak menjawab masalah, karena memang dia cuma menambahkan action point, jadi kayak Chromai supaya kita nggak berhenti lagi saat kita mukul dengan naga kita. Jadi tujuannya adalah nambahin pop dulu si time snap-nya, naganya mungkin kena pop ya, tapi seenggaknya kita nggak berhenti, kita bisa melakukan mukul lagi dengan naga-naga selanjutnya. Kalau Passing Mirage ini tambahannya si Miragai ya, untuk memberikan illusionisnya itu nggak kena Phantasm. Jadi biasanya kalau sama si Miragai mungkin redundant, tapi kalau misalkan nggak ada Miragai ya Passing Mirage is still a tool to take out the Phantasm ya jadinya. Nah jadi sangat-sangat penting untuk matchup yang dimana kita ngelawan yang poppernya banyak ya. Dan seringkali sebetulnya saat ini karena cukup meta ya si Droma itu, Down and Dirty itu sebenarnya cukup banyak ya. Tapi apakah kita untuk beberapa deck yang ada Down and Dirty kita perlu masukin Passing Mirage? Menurut saya sih enggak. Jadi kita memang mesti lihat di matchup mana aja yang kira-kira punya popper lebih dari 10 kali ya, punya popper lebih dari 10 ya, baru kita mulai pertimbangkan pakai Passing Mirage. Tapi kalau enggak mungkin time step-nya cukup. Oke. Nah, Remembrance ini bagusnya against yang deck yang fatigue ya. Jadi maksudnya yang biasanya gamenya pasti panjang. Kayak lawan si Bravo ya, Guardiannya, atau sebenarnya ya di mirror matchup juga itu sangat-sangat penting sih punya Remembrance ya. Kalau kalian tadi lihat ya, di sebenarnya kan ada si Astrolai, ada si Aether Ashwing, dan ini sebenarnya di matchup di mana kita di mirror itu sangat penting untuk kita punya Ashwing lebih banyak dari tempatnya lawan ya, tempatnya si Dromai yang di mirror matchup. Jadi seringkali kita adu Ashwing ya, dan sebenarnya Remembrance memberikan kita ekstra Ashwing tadi dengan kita shuffle back si Wreck the Embers kembali ke deck. Jadi kita punya Ashwing yang lebih banyak daripada si Dromai lawan ya. Jadi itu memang matchupnya dipakai untuk yang Fatigue deck dan juga di mirror. Nah kalau yang Energy Potion ini adalah tambahan terakhir saya. Mungkin ini deck pribadi sih, belum banyak yang pakai juga Energy Potion, tapi tujuannya nih sebenarnya ke ke old heroes yang saat ini lagi sedang naik daun lagi, yaitu si Icelander. Ya, kita lagi saat lawan Icelander, menurut saya kita mesti masukin package non merah, karena pasti si Icelander akan main dengan Channel Lake Frigid ya. Kita butuh banyak banget resources untuk keep us going ya, lagi saat kita kena Frostbite atau kita ada Channel Lake Frigid, untuk kita bisa tetap trade damage, dan kita kan butuhnya white ya. Jadi makanya punya blue pitch itu sangat-sangat penting sih. Dan si Energy Potion itu tadi adalah another additional resources yang dimana bisa kita simpen lagi saat kita butuh ya. Jadi ini adalah decknya. Kalau jadi kan Sing Below, Flicker Trick, Sand Cover tuh lebih yang ke aggro matchup. Sand Cover mungkin untuk yang sifatnya high damage, dominating attacks ya, itu kita bisa pakai Sand Cover. Sedangkan untuk control matchup yang dimana punya popper banyak, atau mungkin ya lebih banyak menggunakan Frostbite seperti Icelander, mungkin ada beberapa yang di
si Lexi yang sudah mencoba balik dengan Fuse, Ice Fuse, itu kita bisa pakai si Blessing Mirage, Time Snap Potion, Energy Potion sama Remembrance. Terus yang keluarnya apa dong? Nah itu matchup dependent ya. Jadi kayak si Miragai itu sebenarnya mungkin lawan ninja kurang kepake. Lawan ninja kurang kepake karena poppernya hampir nggak ada sih. Jadi buat apa kita punya naga yang hanya untuk mukul bayar 1 ya, gitu ya. Kemudian ada yang lain seperti ini Yandurai itu sama vanilla attack 3. Ini always good, tapi kalau misalkan kita against kayak naga, bukan sama naga, soalnya against kayak Icelander mungkin ya this is common so-so sih ya. Kemudian Temai juga sebenarnya di luarnya Wizard matchup ini hanya ini ya, naga dengan HP 4 gitu kan, bayarnya 2. Agak sayang sih kalau memang itu fungsinya hanya untuk itu. Tapi yang paling sering saya keluarin open aja itu adalah ini ya, si Snatch ya. Biasanya paling pertama keluar tuh selalu Snatch, baik itu untuk Flicker Trick, untuk Sing Below, ataupun untuk yang si Passing Mirage. Karena ya kembali lagi, dia mungkin paling guna hanya untuk yang kita dimana kita sangat ingin mencoba lebih agro. Lagi saat kita mencoba ingin lebih ke kontrol, ya kartu-kartu kontrol yang kartu-kartu agro yang pertama kali kita keluarin ya. Oke. Itu dari sisinya sideboard. Now we'll see Big Dragons. Ini adalah varian lain dari Dromai. Nah, pembedanya adalah Big Dragons akan menggunakan kartu-kartu Blue Pitch dengan jumlah yang lebih banyak ya. Dan biasanya Blue Pitch yang dipakai itu rata-rata adalah ya Dawnbreaker Genipai ataupun Embermaw Genipai, yang dimana bisa threat damage yang jumlahnya cukup besar gitu kan. Dan kalau si Dawnbreaker dia bisa go again. Namun kalau pribadi mungkin lebih senang dengan si Embermaw karena ini adalah attack 6 ya, jadi high attack ya. Ini akan menjadi masuk ke main deck. Kenapa pakainya yang ini? Karena memang kalau pendapat saya pribadi nggak ada banyak blue cards yang ya kepake juga di tempatnya si Dromai, karena kan Dromai memang secara desain memang banyak harus menggunakan kartu merah karena S-nya adalah datangnya dari kartu merah. Jadi biru ini memang hanya untuk membuka bayar si naga-naga yang lebih besar ya, termasuk untuk Pierce Reality ya. Pierce Reality juga sebenarnya ini hanya karena biru dan dia cocok dengan strateginya. Tadi ada banyak attack-attacknya si Phantasm yang Illusionist yang bisa di enhance dengan tambah 2 attack. Jadi ini sakit juga, mukulnya tambah sakit ya. Kenapa? Karena naga-naganya, paket naganya pun yang digunakan tuh berubah lagi. Jadi kayak ada si Nekria, Vincerakai ya. Ini high commitment karena dia butuh 3 resource. Kalau misalkan kita hanya menggunakan si Empress yang kartunya merahnya semua untuk bayar 3, berarti kita harus punya full hand ya untuk bisa mengeluarkan naga-naga ini, dan itu terlalu komitmen yang terlalu besar. Biasanya sih nggak pernah bisa bayar ya. Jadi dia hanya dipakai di Big Dragons, dan ada 3 Big Dragons lain ya, yaitu Dominia, Tomeltai, dan Optimai ya. Optimai. Nah, dari naga-naga besar ini sayangnya kalau menurut saya Optimai adalah naga besar yang biasanya paling nggak dipakai ya. Dia memang HP-nya 6, tapi komitmen untuk mengeluarkannya itu juga sangat besar, yaitu 6. Sangat susah sekali kita untuk berharap di deck yang penuh dengan pitch merah kita berdapat seenggaknya minimal 2 biru di hand untuk mengeluarkan si Optimai ini.
Tapi untuk Dominia dan Tomeltai, resiko itu sebetulnya boleh dibilang resiko yang bisa ya bolehlah kita coba ambil. Karena kenapa? Karena ability skillnya juga sangat strong. Jadi Dominia itu bisa bikin kita ngambil tangannya musuh. Jadi kita bisa ngeluarin popper, ngambil popper. Kalau Tomeltai kita bisa ngancurin ada ngancurin equipment lawan ya. Karena kalau misalkan dia keluar kartu merah dari decknya kita akan mengurangi satu shield dari si equipment tersebut, dan kita akan pecahin kalau misalkan sudah defense value-nya jadi 0. Nah, jadi Tomeltai ini emang kepakainya untuk beberapa matchup yang sifatnya sangat lawan-lawan hero yang sangat-sangat equipment dependent. Contohnya si Lexi untuk menghancurkan New Horizons-nya ya. Jadi ini sangat bagus untuk beberapa yang sangat dependent ya. Tapi kembali lagi, ini ada legendary dragons yang dimana sebenarnya untuk dapetin draw-nya aja kan memang kita mesti berharap bahwa ya kebetulan bisa masuk ke tangan gitu kan. Jadi memang itulah kenapa Big Dragons saat ini secara meta ya itu mungkin playernya lebih dikit, karena ya tadi ya random factor-nya masih agak besar sih di tempatnya si ini Big Dragons. Tapi ada beberapa matchup sebetulnya akan lebih bagus kalau kita menggunakan Big Dragons. Contohnya ya kayak kalau menurut saya pribadi kayak lawan Bravo, Big Dragons itu akan lebih baik daripada si Empress ya, karena Vincerekai itu sangat dibutuhkan sih, karena dia bisa threatening damage yang sangat besar kalau misalkan lagi hitting ke Bravo. Ini 9 damage kalau misalkan nggak ke block, kena hit satu aja itu tambah 3 damage lagi. Jadi biasanya si Bravo akan block ya full 6-nya dari Vincerekai. Tapi itu menyebabkan biasanya dari Bravo-nya sendiri kurang threat damage lagi saat dia turn-nya dia untuk mukul balik. Biasanya cuma mukul Anatos balik ataupun hand juga habis karena mesti ngeblok banyak naga-naga lain. Nah, kalau Tomeltai itu memang lebih ke fokus ke pop ke yang equipment base. Kalau Dominia sebenarnya itu bisa dipakai di tempat-tempat yang dimana banyak popper ya. Jadi kalau secara matchup sebetulnya si Big Dragons ini itu lebih bagus lawan si control matchup dengan popper yang banyak ya. Oke, kemudian dari sisinya ininya sendiri, equipment sendiri ada berubah nggak? Biasanya nggak selalu ya. Itu si Big Dragons tuh biasanya punya si Tome of Herald ya. Jadi ini adalah untuk nambahin HP sekaligus nambahin draw ya. Jadi akan lebih cepat untuk mendapatkan si Dominia Tomeltai ya ini ya Dominia dan Tomeltai ini ya. Hanya aja akhirnya biasanya untuk bisa tetap jalan biasanya mereka akan masukinnya Matchmaster Boots. Kalau buat saya pribadi saat ini saya memang variannya lebih condong ke yang si Empress. Saya ngerasa ini paket ini terlalu lambat sih. Walaupun saya ngerti ada powernya juga dari si varian Big Dragons ini. Nah, kartu lain yang bisa dipakai itu contohnya adalah Silken Form. Ini dia bisa membuat satu Ashwing. Ya, memang ini hanya untuk maksa kali ya untuk kita tetap punya Ashwing ya, kita Ashwing on demand. Sementara kalau misalkan Quell-nya sendiri bisa bikin kita nambahin Ash kalau emang dipukul dan waktu dekat. Oke, terakhir ini ada si Dead All You Got. Ini sebenarnya mungkin pilihan ini aja ya, preferensi. Dead All You Got itu sebenarnya untuk tambahan blok ya. Kalau kita bisa kontrol dengan ninja ataupun lawan yang lain-lain yang low attacks, kita bisa pakai Dead All You Got untuk ngeblok dan sekaligus ngedraw ya. Tapi mungkin kalau dari sisinya Big Dragons itu dari saya sendiri boleh dibilang nggak bisa menjadi memberikan banyak masukan ya, karena dari tempatnya saya memang kurang
kurang suka dan kurang fasih juga pemahamannya terhadap ini Big Dragons. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang bisa share lebih jauh mengenai Big Dragons, silakan ya di komentar, itu ditunggu banget. Jadi kita bisa saling sharing dari sisinya matchup maupun ininya ya, keunggulannya dari varian-varian ini. Nah, selain itu juga kalau misalkan ada kalian ada komentar yang kalian ingin sampaikan, itu please welcome, dan kita sangat berharap, saya sangat berharap ada komentar yang bisa membangun kita semua supaya kita bisa main lebih tight ya, lebih tight dan lebih baik, terutama untuk si national season ini. Oke, that's it for today. Kita punya gauntlet dari si Dromai. Saya harap ini akan sangat membantu teman-teman sekalian untuk memahami matchup dan juga bermain dengan baik ataupun lebih efektif dengan Dromai supaya bisa menjadi pilihan utama di dalam national season nanti. Ya, jadi so guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Saya harap juga kalian suka dengan konten ini, jadi saya bisa lanjutkan dengan gauntlet-gauntlet dari konten-konten di konten-konten yang berikutnya. Ya, so thank you, see you later.